Oke, assalamualaikum sahabat tani dimanapun berada, salam sukses. Jadi sebelum sahabat tani menyaksikan video kami, jangan lupa komen, share, dan subscribe-nya untuk menambah aktivitas video-video yang selanjutnya. Jadi di sini saya akan mempercontohkan cara pemilihan bibit bawang yang akan kita persiapkan untuk penanaman bulan ini. Ya, ini apa namanya? Karena ini bawang diuji cobakan bibit dari Madiun, dari Ngawi, Nganjuk. Jadi mau kita teskan, kita budidayakan di Aceh Utara. Dan syukur alhamdulillah pada tahun ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Aceh Utara. Dan tahun ini alhamdulillah kami diberi bantuan program penanaman bawang merah untuk kelompok kami, kelompok inovasi yang saya bina. Jadi ini saya tunjukkan sama sahabat tani cara mendapatkan supaya kita mendapatkan 97,97%. Jadi seperti ini. Contohnya seperti ini, usahakan diambil yang maksimal dan minimal. Kalau yang udah besar kita nggak mengeluarkan persen karena dia udah seperti ini. Nah, seperti ini walaupun dua dia nggak jadi masalah karena dia ini termasuk masih, kalau kita bilang masih maksimal ini. Jadi kalau nanti setelah kita tanam, alhamdulillah mungkin bisa jadi dia bisa menjadi empat siung atau 4 bagian. Nah, dan jadi ya dalam satu batang ini mungkin dia bisa mendapatkan 2, satu ulah lagi mendapatkan 2. Alhamdulillah dia akan mendapatkan dia besar. Nah, jadi semacam ini nggak apa-apa, walaupun 2 nggak apa-apa sahabat tani, tanam aja. Nanti prosesnya untuk penanaman tunggu video-video kami selanjutnya nanti. Nah, lebih kurangnya contoh nih sahabat tani kalau akan memilih nanti bawang untuk bibit. Nah, seperti ini, walaupun 2, kalaupun dia masih saya bilang kecil, walaupun 3 dia kan tetap dia kadang mengeluarkan dia satu ulah ini bisa 2. Jadi diusahakan nggak ada problem, kalaupun dipecah pun boleh, nggak masalah itu. Yang penting pengaturan pengemburan tanahnya. Nah, contohnya ya, seperti ini. Jadi kalau yang terlalu besar nanti kita sahabat tani nggak mendapatkan persen, karena kalau bisa kita usahakan 1 kilo bibit diusahakan sekurang-kurangnya kita harus bisa mendapatkan 9 kilo atau 7 kilo kita bilang. Nah, itu yang harus kita kejar targetnya. Tapi kalau sahabat tani semacam ini, nah ini contoh kita bilang kan jauh perbandingannya. Nah, sahabat tani nggak akan mendapatkannya karena nggak ada sejenis bawang itu lebih besar daripada ini lagi. Nah, jadi kalau sejenis umbi, sistem dan teori penanamannya dia harus dicarikan yang lebih kecil, yang lebih minim. Cuman itulah yang diusahakan supaya menjadi seperti ini. Nah, kalau yang udah seperti ini ditanam ya udah nggak dapatkan persen lagi petani. Seperti 10 kita taruh berarti nanti dapatnya 10 juga, jadi nggak dapat. Kalau ini mungkin kita dapatkan 1 kilo, kita bilang 7 kilo atau 9 kilo atau 5 kilo, jadi kan dapat omset masih petani. Nah, seperti inilah contoh pemilihan bibitnya. Nah, jadi untuk teori dan teknis masalah pemilihan bibit, saya akhiri sampai di sini. Dan jangan lupa subscribe-nya untuk menyaksikan video-video selanjutnya yang akan kita tayangkan untuk tayangan berikutnya. Nah, dan ini sahabat tani yang telah saya terima dari Dinas Pertanian dan Pangan Aceh Utara. Jadi bibit ini dikirim dari Kabupaten Madiun, Nganjuk, Jawa Timur. Jadi langsung ini dikirim dari Madiun, dari Jawa Timur, Nganjuk. Nah, kebetulan saya tahu persis, nggak jauh dengan kampung saya.
Ini Madiun, ya, Madiun Kabupaten termasuk Nganjuk ini wilayah juga ini, ini Jawa Timur. Oke, jadi sahabat tani, kita mau melihat lahan yang tengah persiapan karena mulsanya belum datang, mungkin dalam 2 hari ini dia mulsanya udah datang. Jadi kita tengok dulu lah yang akan kita persiapkan. Oke, jadi sahabat tani, ini saya tunjukkan sahabat tani lahan yang saya persiapkan untuk penanaman bawang tahun 2000 ini. Nah, ini yang lahan-lahan yang udah kita persiapkan. Mungkin dalam beberapa hari saya akan nyampe mulsanya, baru kita siapkan apanya, persiapan proses penutupan mulsa. Nah, ini sahabat tani. Rumah gede, tengokkan itu orang-orang kerja, ibu-ibu. Ada yang lari, ibu-ibu takut kamera. Jadi sahabat tani, lahan saya bukan hanya ini saja. Jadi ini yang memang tahap baru pembersihan dan untuk persiapan. Jadi bisa kita lihat lagi yang udah penjemuran tanah, yang mungkin nanti nyampe mulsa dalam berapa hari ini udah mulai penutupan mulsa sebelah sana. Mari kita lihat lahan yang udah kita siapkan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Zulfikar dari Dinas Pertanian dan Pangan Aceh Utara. Dan inilah Pak, lahan saya yang udah saya siapkan dalam beberapa hari yang udah dalam proses penjemuran. Dan mungkin ini tinggal menunggu beberapa hari dengan nyampainya mulsa, mungkin ini udah bisa kita realisasikan penanaman. Dan mungkin sejauh ini mungkin masih ada lahan lagi yang mungkin tidak bisa kita tayangkan untuk pembuatan videonya. Disinilah makanya saya sangat yakin sekali, dan keyakinan saya didukung program-program saya, didukung dinas-dinas dari Aceh Utara, dari Pertanian dan Pangan, dan alhamdulillah saya direalisasikan untuk uji coba penanaman bawang merah untuk tahun 2020 ini. Nah, ini kondisinya seperti ini lahan saya. Nah, sepanjang lahan dikelilingi air. Jadi ini, dan saya yakin kali, insya Allah mudah-mudahan saya bisa mendapatkan yang pertama kepercayaan, yang kedua saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan keberhasilan dari yang saya usahakan ini. Dan saya pun tidak ingin mengecewakan, saya ingin membangun sebagai mitra kerja. Saya selaku kelompok tani, dan alhamdulillah saya sudah diterima, disambut baik permohonan-permohonan kami, telah disepakati, juga disalurkan bantuan segala ini. Saya banyak mengucapkan kepada Dinas Pertanian dan Pangan untuk Kabupaten Aceh Utara. Jadi inilah ucapan saya yang sangat luar biasa kepada beliau-beliau Bapak Dinas yang telah membimbing kami. Jadi saya nggak bisa berkata lain, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalas kebaikan Bapak para Dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.